banyak sekali pernikahan-pernikahan Kristen yang kemudian itu menjadi ribut antara suami istri, bukan karena ada permasalahan di antara suami istri, tapi karena ada permasalahan di keluarga besar kita gitu. Stand by. 3, 2, 1, action. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Di edisi kali ini kita akan masuk langsung kepada edisi Q&A. Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan Yuk yang langsung sudah aja. masuk. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kamu juga punya pertanyaan, langsung tulis di komentar. Di kolom komentar nanti kami akan jawab pada episode berikutnya. Go ahead, Deb. Pertanyaan yang pertama ya, Kak DND. Bisakah bahas tentang stereotype? Nah, contohnya keluarga Chinese kalau cari calon pasangan harus yang Chinese juga. Kadang kalau memaksakan beda ras, pihak keluarga jadi pandangannya beda. Dan kalau beda agama, walau calon pasangan tersebut karakternya baik dan dewasa, apakah harus berpisah? Ya, oke, saya akan langsung jawab ya. Jadi nomor satu, tentunya kalau kita lihat tentang pernikahan, idealnya bagi kebanyakan orang tua, otomatis kalau orang Chinese sama-sama menikah dengan orang Chinese. Orang Batak dengan juga orang Batak. Orang Ambon dengan orang Ambon. Orang Jawa dengan orang Jawa. Demikian seterusnya. Itu idealnya. Nah tetapi di sini kita lihat pada prakteknya, hal yang dianggap ideal itu belum tentu selalu cocok. Karena kita mendapati ada banyak orang-orang yang walaupun satu suku, walaupun bahkan ini ya, mereka mengatakan, mereka mendengar suara Tuhan, dan kemudian mengatakan itu suamimu, itu istrimu. Ada zaman dulu yang kayak gitu ya. Nah cuman zaman sekarang kan udah jarang. Nah itu pun masih bisa bercerai. Nah jadi pertanyaannya sekarang, apakah harus stereotype? Menurut saya nih tentunya tidak. Karena ini bukanlah suatu esensi dalam pernikahan itu. Namun demikian kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena ada rambu-rambu yang baku tentang apa yang Tuhan kehendaki. The do's and the don'ts. Ya. Coba kita lihat ada 2 ayat yang kita akan lihat. Nomor 1 pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sini firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dari sini kita mengerti pada ayat yang pertama ini, kita mengerti bahwa Tuhanlah yang memiliki ide untuk laki-laki dan perempuan menikah. Jadi gendernya jelas dulu nih ya. Di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 di sana dijabarkan jelas pula bahwa hanya ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi no question asked, apakah laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, ini udah kita singkirkan dulu itu. Nah, kemudian karena ini idenya Tuhan, maka Tuhan memberikan suatu kriteria yang menarik. Di sini dikatakan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi yang pertama adalah kesepadanan. Nah, kesepadanan ini tentunya tadi saya bisa katakan apakah bisa dinilai dari kesukuan? Masih bisa. Oke, tetapi yang kedua yang lebih penting adalah dari latar belakang pendidikan. Ini sangat penting banget. Nah, bayangkan kalau misalnya salah satu entah istri atau suami misalnya lulusan S3, profesor atau doktor. Kemudian salah satu pasangan lainnya, anggota pasangan lainnya, istrinya atau suaminya ternyata lulusan cuman SD. Ini jomplang banget. Ya, ngomongnya nggak akan nyambung, akan susah banget. Yang ketiga, masalah kepercayaan atau agama. Ini penting banget. Nah, kalau Tuhan mengatakan tentang kesepadanan, berarti termasuk di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Nah, karena pernikahan itu adalah idenya Tuhan, maka lebih baik nih kalau memang orang Kristen sama-sama dengan orang Kristen. Apalagi ditunjang dengan ayat kedua ini yang mengatakan tertulis pada kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 yang di sini berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi di ayat ini dengan jelas sekali Tuhan itu sudah berfirman semestinya. Berarti kalau orang Kristen sebaiknya tidak menikah dengan orang yang non-Kristen. Karena cara pandang yang berbeda, nanti besarin anak mau percaya kepada Tuhan yang mana gitu ya. Kemudian mau menjalankan prinsip pernikahan, prinsipnya yang mana? Prinsipnya siapa?
Nah, itu aja kita sama-sama orang Kristen, sama-sama satu suku aja seringkali masih ada argumentasi dan juga pertikaian kan? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kan? Apalagi kalau misalnya percayanya berbeda, Ya. kitab sucinya berbeda, apa yang dipahami berbeda. Jadi kalau misalnya tentang agama atau kepercayaan, menurut saya ini harga mati, gitu ya. Nah, namun demikian kalau ngomong tentang kesukuan, kamu bisa jelaskan nih. Menurut kamu bagaimana, Deb? Sebenarnya tuh ada sejarahnya, ya kan? Jadi pandangan orang tua kita yang bilang bahwa lebih baik menikah satu suku itu juga ada baiknya, point of reference-nya, karena di dalam Alkitab ini zaman dulu di Perjanjian Lama Tuhan itu memerintahkan kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, supaya mereka tidak kawin campur. Nah, tapi alasannya Tuhan ngomong apa? Tidak kawin campur itu bukan karena Tuhan itu racial, bukan karena Tuhan itu rasis, bukan, tapi karena Tuhan tidak mau ketika terjadi perkawinan campur dengan suku bangsa yang lain, nanti orang Israel itu akan mendua hati, kemudian akan menyembah ilah-ilah yang lain. Kayak Salomo kasusnya Salomo ya. Kasusnya Salomo kan, ya istrinya 700, gundiknya 300, terus membawa kepercayaan mereka masing-masing jadi keblinger. Istrinya 300, gundiknya 700. Benar, aku udah cek. Are you sure? Kitab. Kemarin aku hari Minggu malah salah kok. Benar? Iya. Okay. Well, anyway, terus jadi itu ya, jadi seperti itu. Karena dulu Tuhan kasih perintah seperti itu, jangan kawin campur, karena Tuhan tidak mau nanti kepercayaannya mereka kepada Tuhan jadi terganggu. Gitu loh, dengan kepercayaan pasangannya yang berbeda. Jadi bottom line-nya adalah kalau beda suku sekarang karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tidak ada lagi perbedaan. That's right. Ya kan, tidak ada lagi Tuhan beda-bedain seperti itu. Keselamatan untuk semua orang dibuka untuk orang Yahudi bahkan non-Yahudi sekalipun. Ya kan, jadi sekarang masalahnya bukan karena beda suku, tapi Tuhan pokoknya nggak mau kalau beda agama, kalau beda kepercayaan, iman, gitu ya. Betul. Nah, karena ya itu tadi nanti sulit untuk menjalankan pernikahan itu, dengan yang seiman aja sulit, apalagi dengan yang tidak seiman. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tetap ngotot ya kan untuk masuk dalam pernikahan yang beda seperti ini ya, multicultural gitu, harus tahu resiko atau konsekuensi yang harus dijalani gitu loh. Karena kalau beda culture, beda budaya, itu nanti yang satu ngomong gini keluarga besarnya, terus yang sini nerimanya lain karena mereka dibesarkan dari kebudayaan yang berbeda-beda. Setuju. Gitu. Ya, jadi menurut kami juga nih, para orang tua harus mulai berhenti memaksakan kehendak kepada siapa putra atau putrinya harus menikah. Nah, kalau ada kata-kata harus inilah yang seringkali membuat perpecahan di antara hubungan antara orang tua dan anak. Nah, saya mendapati ada orang-orang yang dipaksa, baik itu dipaksa secara keras ataupun dikondisikan. Nanti kamu dicoret dari ahli waris ya, surat warisan, kamu nggak akan dapat apa-apa, kamu nggak boleh lagi menjadi direktur perusahaan papa dan mama. Nah, itu semestinya nggak sehat. Karena kita melihat ada anak-anak yang dengan terpaksa menikah atas kehendak orang tuanya, mereka nggak bahagia. Mereka memang jelas ada yang bahagia, akhirnya mereka bisa menyadari bahwa tujuan orang tuanya ternyata benar nih, judgement orang tuanya. Tetapi sebagian besar ternyata salah, dan mereka hidup di dalam kepura-puraan karena takut diancam sama orang tuanya itu. Nah, kemudian akhirnya sampai terjadi yang paling buruk adalah KDRT, kemudian perselingkuhan, sampai akhirnya terjadi perceraian. Nah, begitu momen anaknya akhirnya sampai terjadi perceraian, dalam menyambung hidup berikutnya, orang tua udah nggak punya kontrol. Karena toh istilahnya udah menjadi bubur nih. Ini saya nggak mau jadi sampah nih. Udah jadi bubur, dan kemudian setelah itu pernikahan kedua atau pernikahan ketiga, orang tuanya udah mungkin karena trauma juga. Aduh, aku nyesel nih, aku maksain anakku menikah gitu ya. Akhirnya mereka juga toh ujung-ujungnya belum tentu menikah dengan suku yang sama lagi dalam pernikahan kedua atau pernikahan yang ketiga. Atau lebih parah lagi, mereka tidak mau lagi diatur orang tuanya, dan mereka dengan sengaja nyakitin hati orang tuanya, menikah dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, dan bahkan dengan misalnya contoh laki-laki yang nggak benar, wanita-wanita yang nggak benar, untuk supaya mendukakan hati orang tuanya. Apakah itu yang kalian mau? Tentunya tidak. Jadi ayo kita didik anak-anak kita dengan bijak, asal sepadan,
Asal memang benar-benar mereka cintanya tulus, ada beberapa kriteria yang bisa kita lihat ya, kesepadanan usia, kesepadanan latar belakang pendidikan, bagaimana cara pandang yang benar, dan kemudian pengertian untuk mengenal Tuhan dan mempunyai tujuan hidup yang benar. Jadi pesan kami kepada kalian yang belum masuk ke dalam pernikahan yang terutama yang beda agama ya, itu jangan dilakukan ya, karena akan ada banyak sekali kesedihan-kesedihan yang harus dilewati. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur melangkah masuk, ya jangan bercerai juga, karena bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan gitu ya. Karena ada ayatnya yang bilang siapa tahu kalau melalui doamu ya, seorang istri yang percaya sama Tuhan ya, nanti malah suaminya juga bisa ikut diselamatkan. Gitu. Jadi kalau sudah terlanjur ya tetaplah berdoa untuk pasanganmu itu supaya dibukakan mata hatinya dan bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Top. Oke, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Di sini berkata atau bertanya, bagaimana memberi teguran kepada anak yang suka membantah? Saya pernah tegur secara lembut, tetapi anak tetap tidak terima. Apakah harus dengan keras dan dibentak-bentak gitu? Waduh, kalau dengan keras dan dibentak-bentak kayaknya aku kurang setuju ya gitu, karena itu malah akan menimbulkan luka, trauma di dalam diri anak tersebut. Jadi sebisa mungkin gak perlu dikerasin atau dibentak gitu, tapi yang diperlukan itu adalah ketegasan. Nah ini kita pernah bahas ya. Zaman udah beda lah ya. Kalau zaman kan ada, kalau kita lihat beberapa Instagram Reels anak tahun 80 itu kayak gini, anak 90 kayak gini, anak tahun 2000, anak tahun 2020 itu kayak gini gitu ya. Semakin kesini semakin fragile hatinya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita harus bisa membedakan antara tegas dengan keras gitu. Jadi itu pernah kita bahas di episode sebelumnya ya. Jadi mendidik anak memang harus tegas. Apalagi kalau anak-anak yang masih kecil ya, kita harus pakai cara parenting yang otoriter gitu ya, authoritarian. Dari 0 sampai 5 tahun itu memang menegakkan disiplin, menegakkan prinsip. Jadi kita nggak boleh, kadang boleh, kadang nggak boleh, malah itu menciptakan anak-anak yang kebingungan gitu. Jadi prinsipnya memang harus ditegakkan dengan teguh. Kalau melanggar ya harus ditegur gitu. No is no gitu. No is no. Nah, cuman pesannya adalah seperti ini juga. Kalau kepada anak-anak yang sudah lebih besar ya, mereka udah mulai reasoning nih. Apalagi kalau mau masuk preteens ya kan, hampir remaja, masuk usia remaja, karena perubahan hormon, mereka pun nggak bisa menjelaskan. Tapi anak-anak ini cenderungnya akan memberontak gitu ya. Apa yang dibilang sama orang tua nggak boleh, itu malah ingin sekali untuk mereka langgar, karena mereka curious, karena mereka ingin tahu, keingintahuannya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, disitulah kita harus membimbing mereka pada anak-anak yang usianya sudah lebih besar, apalagi preteens atau teenager, itu kita harus seperti main layangan ya. Jadi kadang kita ulur gitu, tapi kadang kita tarik gitu. Tapi hal-hal yang prinsip tetap harus dipegang teguh dong gitu ya. Cuman maksudnya tuh cara pendekatannya. Nah, kepada anak-anak yang sudah lebih besar, alangkah baiknya kalau ibu atau bapak itu menggunakan pendekatan dari hati ke hati. Jadi diajak ngomong gitu ya. Nah, ini aku mau share satu hal yang baru-baru ini aja terjadi sama James gitu ya. Jadi ceritanya James, putra kita yang bungsu ini, dia itu kan curiosity-nya tinggi ya. Dia tuh selalu ingin tahu gitu loh ya, banyak hal. Suatu hari kita lagi duduk makan malam, dan kamu masih ingat ya berapa minggu yang lalu tuh ya. Terus kan kita pesan minum teh gitu ya. Nah waktu itu kita makan di Chinese restaurant, jadi disajikan cuka ada cuka gitu ya, untuk sup sebenarnya sih. Nah terus dia tuh mau ambil cuka itu mau dituangkan ke tehnya. Isengnya keluar. Tentunya saya, jangan James, stop gitu kan. Itu kan nurun dari mamanya kan. Excuse me. Nggak nurun bapaknya. Enggak dong, bapaknya baik. Mamanya lebih baik. Well anyway, terus waktu itu seperti biasa ya, saya akan bilang jangan gitu. Nah tapi kan karena saya juga udah belajar lah sedikit-sedikit tentang psikologi anak, jadi saya nggak berhenti di jangan, tapi saya gali pikirannya. Menurut kamu kenapa sebaiknya kamu tidak menuangkan cuka itu ke dalam teh kamu gitu kan? Terus dia bilang, oh ya sayang ya, nanti
tehnya nggak bisa diminum lagi. Betul. Gitu. Terus saya bilang sayang juga dengan cukanya gitu kan, nanti cukanya habis ya kan, restorannya harus menghabiskan banyak uang gitu demi percobaan kamu yang konyol ini gitu kan. Tapi setelah itu saya berpikir ulang, nggak boleh stop sampai di sini karena ini anak ini udah makin gede gitu loh ya. Kalau cuman jawaban itu doang itu tidak akan memuaskan curiosity-nya. Jadi kemudian saya ambil satu step lagi yang lebih dalam. Kemudian saya bilang sama James, saya tanya lagi, kenapa sih kamu tertarik ingin menuangkan isi cuka itu ke dalam teh kamu? Terus dia bilang, karena aku pengen tahu Mami rasanya tuh seperti apa. Jadinya apa? Kalau gitu. cuka dicampur sama teh. Betul. Oh ternyata dia hanya ingin tahu. Terus saya bilang oke, kalau gitu gini ya, kamu habiskan dulu tehmu sampai sisa sedikit. Nanti Mami akan bolehkan kamu menuangkan cuka itu, tapi dikit aja, hanya untuk eksperimen saja supaya kita nggak merugikan restoran ini gitu kan. Nah setelah itu silakan nanti kamu boleh coba. Oh gitu ya Mami. Jadi akhirnya dia nurut, dia minum tehnya sampai sisa sedikit, lalu saya bolehkan dia menuangkan cuka itu sedikit juga. Kemudian dia aduk, kemudian dia coba. Terus setelah dicoba dia gak enak gitu kan ya. Nah terus setelah itu ya udah, ternyata cuman itu aja, dia pengen tahu rasanya. Ya, iya jadi kayak sup gitu. Buat minum gak enak. Nah, jadi intinya menurut aku nih ya, kalau ngedidik anak itu sebenarnya yang harus dididik pertama kali itu orang tuanya. Setuju. Ya, karena kan ada kata-kata parenting. Kita mulai menjadi parent ketika di momen dimana kita punya anak. Yes. Tetapi anak-anak nggak ada tuh yang namanya, maksudnya mengerti orang tuanya. Nggak ada istilah ya. Childing. Nggak ada kan? Kan kita parenting, jadi mereka childing. yang ada parenting. Jadi parenting ini kalau kamu mau menjadi tahu caranya untuk mengelola anak-anak kamu dan keluarga kamu, ya kamu harus diperlengkapi dulu. Orang tua yang harus diperlengkapi dulu. Dengan cara seperti itu makanya orang tua harus mau terbuka pikirannya. Ini dulu ya. Jadi langkah-langkahnya orang tua harus mempunyai pikiran yang terbuka, harus mau belajar. Dimana pada waktu kamu terbuka ini kamu grow, kamu bertumbuh. Melalui podcast Love Revolution kamu cari tuh ya, parenting itu ada banyak, kami udah bikin playlist misalnya. Tentang pernikahan kami udah buat playlist, tentang seksualitas kami udah bikin playlist. Kamu tinggal cari itu yang mana dicocokkan. Ya, ada banyak resources. Plus kamu juga baca atau bahkan ngikutin kelas-kelas yang ada. Bayar bila perlu, jangan jangan istilahnya punya mental gratisan, udah nggak zaman gitu. Kamu mau dapat gratis mau bagaimana gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu kamu sebagai orang tua akan grow dulu. Nah, memiliki pikiran yang terbuka, bagaimana caranya menangani anak ini. Nah, pada waktu kamu udah lebih mahir, maka kamu akan membuat keputusan yang benar. Metode apa yang dipakai untuk ngedidik anak kamu. Kadang-kadang tapi memang punya anak perlu dibentak. Saya nggak bilang bahwa anak nggak boleh dibentak. Ada momen-momen di mana kalau yang memang udah ngebahayain hidupnya, misalnya udah sampai dia nggak sadar nih main game nih, misalnya ya main game dan kemudian sampai di balkon atau mau nabrak tembok atau masuk got, teriak, bentak dong supaya kaget gitu. Karena itu diperlukan. Jadi kita harus beradaptif. Menjadi orang tua harus adaptif, harus mahir, melihat gelagat-gelagat apa yang diperlukan dan metode-metode apa yang diperlukan untuk ngedidik anaknya. Apakah perlu dibentak atau tidak, tetapi yang namanya keras harus ditanda tanyakan dulu, karena konotasi keras bisa juga melakukan verbal abuse kepada anaknya. Itu nggak boleh. Itu jelas nggak boleh. Kemudian physical abuse, kekerasan fisik juga tidak boleh, tetapi tegas itu wajib. Nah, cuman kalau misalkan Daniel bilang untuk hal-hal yang membahayakan nyawanya, tentu kita harus teriak menggunakan suara yang keras. Betul. Cuman maksud saya tadi itu kalau dalam memberikan nasihat. Oh ya. Bayangin ya kalau misalnya nih anak menerima nasihat dari orang tuanya setiap hari dengan nada tinggi terus dibentak-bentak, itu nggak ada nasihat yang bisa masuk diterima dengan baik di dalam benak anak tersebut. Dan anak juga bisa bertumbuh dengan ketakutan gitu, dan itu akan membuat mentalnya menjadi bukan mental yang pemenang tetapi mental yang pecundang gitu, karena dia akan selalu takut dan trauma. Semakin kau bentak tidak ada yang masuk ya nasihat yang diterima dengan baik dalam benak anakmu itu, karena begitu mendengar bentakan semuanya mental, lewes gitu loh ya, nggak ada yang masuk. Jadi memberikan nasihat itu justru harus dalam keadaan tenang. Kan kita pernah belajar ya gelombang alfa tuh ya, terutama kalau pas mau tidur gitu ya. Ya itu di situ kalau dituturin, dikasih values ya, dikasih omongan yang bagus-bagus, itu anak justru lebih bisa menerimanya karena dalam keadaan sedang
tenang gelombang nyantai, betul. otaknya itu. Nah, Betul. karena itu kalau kita sudah tahu ya sebagai orang tua punya tools pengetahuan yang baik seperti ini, betul. kita bisa terapkan kepada anak-anak kita sehingga parenting kita ini juga menjadi lebih baik, nggak mentok terus di tembok yang sama gitu. True. Ya. Oke, good. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Tiga. Pertanyaan ketiga, saya merasa tidak nyaman dengan keluarga suami karena merasa tidak dihargai. Bahkan saudara-saudara suami saya juga kadang ikut menjelek-jelekan saya. Mohon sarannya. Ya, kita perlu tahu dulu bahwa yang namanya perasaan kita, perasaan manusia itu subjektif sekali, tidak objektif. Nah, maksud saya adalah apa? Karena tergantung pada waktu kita pertemuan keluarga atau kumpul-kumpul keluarga, itu perasaan atau mood kita tuh lagi dalam kondisi apa. Kalau kita dalam kondisi prima, mental health kita lagi bagus sekali, maka kadang-kadang ada orang ngomong apa, kita anggap angin, kita anggap lalu. Nah, tetapi masalahnya dikala ketika kita lagi dirundung oleh berbagai macam masalah, atau kita misalnya lagi merasa nggak enak gitu ya, moodnya nggak enak, kan kita bisa merasa seperti itu. Dengar ada orang ngomong sedikit, yang belum tentu orang itu ngomongin kita udah jadi baper, bawa perasaan. Atau misalnya jelas-jelas orang itu nargetin kita lagi jadi akan merasa terundung banget gitu, akan bermasalah sekali. Nah, ini kita nggak tahu yang mana, tetapi menurut saya hal ini perlu dibicarakan kepada suami atau istrimu. Dalam case ini adalah kepada suaminya. Bicarakan kepada suamimu, terbukalah dengan suamimu, bicarakan dengan baik-baik, karena segala sesuatu kami percaya kuncinya ada di komunikasi. Nah, komunikasi yang kuat akan membuat pernikahanmu menjadi solid. Ingat, kami pernah menjabarkan komunikasi itu ibaratnya pagar dalam sebuah rumah gitu ya. Kalau komunikasinya baik, maka ada serangan-serangan seperti ini, termasuk serangan dari perasaan ataupun serangan dari orang lain, maka dibicarakan dengan baik. Apakah benar aku merasa seperti ini nih? Nah, cuman sekarang kita masuk lebih dalam. Menurut saya, goal kita tidak seharusnya kita itu harus mencari acceptance dari keluarga besar. Saya akan jelaskan. Nah, saya tidak tahu keluarga besar ini dalam kondisi seperti apa. Ada keluarga-keluarga yang bisa atau orang-orang yang memang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk menantang kita, challenge kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Tetapi ada juga orang-orang yang toksik sekali. Ada orang-orang yang sifatnya cuman menjatuhkan, kemudian membuat kita misalnya menjadi dikerdilkan. Nah, kalau orang-orang yang sifatnya adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih baik tadi itu, menantang kita to be a better version of us, ya berarti kita harus mau berubah. Kalau apabila omongan mereka benar. Tetapi kalau omongan mereka adalah sifatnya cuma mengkerdilkan, menghancurkan, menghina kita, maka goalnya jangan sampai kamu harus mau diterima oleh mereka. Berarti kamu akan lowering your standard, menurunkan standar kamu. Yang kamu standarnya udah misalnya lebih bagus dari mereka, nangkep nggak? Seandainya lebih bagus. Nah, makanya tetapi kalau memang yang terjadi seperti itu, yang goalnya adalah bagaimana kamu cuman bisa mencari celah-celah untuk bisa fit in, untuk masuk aja dalam keluarga itu. Sehingga di hari-hari penting keluarga, misalnya hari ulang tahun orang tua atau mertua, ya, kemudian hari Natal, kemudian ada hari-hari yang dianggap penting oleh mereka, itu aja ketemu. That's it gitu. Dan kamu tidak diwajibkan sebenarnya untuk harus selalu hadir pada setiap kali mereka nongkrong hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kan draining banget gitu loh. Nah, makanya perlu dicari kesepakatan dengan antara suami dan istri dulu ini bagaimana menghadapi keluarga besar nih yang seperti ini. Jadi bukan untuk memusuhi mereka, tetapi bagaimana kalian membuat kultur budaya baru untuk melindungi keluarga kamu supaya keluarga kamu dapat menjadi keluarga yang kuat dan sehat. Menghadapi keluarga besar itu memang bisa pelik gitu. Betul. Ya, karena orangnya itu kan beragam-ragam. Menghadapi mertua sepasang aja udah rumit, apalagi ini ditambah ipar-ipar gitu kan ini ya. Ini curcol nih maksudnya? Enggak, maksudnya aku itu ingin membagikan skill yang sudah aku pelajari selama hampir 25 tahun menikah dengan dirimu gitu loh. Terus. Nah, kalau tadi kan kamu ngasih tahu mereka supaya fit in aja ya kan, kalau acara-acara penting aja gitu. Tapi maksud aku itu, nah kalau kita itu harus bisa juga memperhatikan keluarga besar kita. Harus, ya. Memang kita tidak bisa
disetir oleh keluarga besar Mhm. kita. Karena ketika kita menikah kan 2 menjadi 1 nih. True. Laki-laki harus meninggalkan orang tuanya, Betul. sama juga dengan perempuan. Mhm. Kemudian kita melebur menjadi satu keluarga yang Ya. baru gitu kan. Jadi kita True. punya kultur kita sendiri, punya kebiasaan kita sendiri, Yes. yang mana keluarga besar tidak bisa cawe-cawe, harusnya Mhm. seperti itu ya Mhm. kan. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali pernikahan-pernikahan Kristen yang kemudian itu menjadi ribut antara suami istri, bukan karena ada permasalahan di antara suami istri, tapi karena ada permasalahan di keluarga besar kita gitu Apalagi loh. keluarga besar yang sering terlalu mencampuri urusan internal rumah Yes. tangga. Yes, gitu. Jadi buat para keluarga besar juga, kalau kita menjadi mertua, menjadi besan, menjadi ipar, itu kita harus menyadari gitu, jangan terlalu mencampuri sampai sedemikian rupa kehidupan rumah tangga adikmu, kakakmu Yes, gitu loh, ada batas yang menantumu. sehat lah. Iya, harus ada batasan-batasan Batas sehat, ya. yang sehat. Nah, tapi kita juga harus bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu pribadi yang baik. Kalau Ya. mereka musuh kita, ya rugi sendiri gitu. True. Caranya kita bisa memperbaiki diri kita dengan upgrade love kita. Kan love revolution. Jadi termasuk kita itu harus mengupgrade cinta kasih kita kepada mertua, menantu, ipar-ipar. True. Itu juga. Jadi kalau misalkan ada yang ulang tahun dalam keluarga besarmu, ya ucapkanlah salam, kirimkanlah WA, kado, kue, apalah bentuk perhatianmu kepada mereka gitu kan. Semampu kita. Iya, of course. Kalau kemampuanmu lebih ya mau belikan hadiah yang mahal juga silakan. Ya. Kalau enggak ya yang sederhana. Betul. Gitu kan. Atau kalau misalkan kita lagi pergi jalan-jalan, nah itu jangan lupa gitu kasih oleh-oleh buat mereka, buat tangan ya kan. Mungkin nggak mahal, mungkin nggak besar, tapi itu merupakan bukti perhatian kita bahwa kita ini keluarga loh gitu. Ya kan. Jadi dengan kita berbuat baik kepada mereka seperti itu, tentunya lambat laun juga keluarga besar akan berubah perlakuannya kepada kita. Jadi jangan cuman di satu sisi saja kita mengasihani diri sendiri. Oh malang banget aku masuk dalam keluarga ini gak diterima gitu kan. Mereka benci aku, selalu jelek-jelekin aku, nangis gitu kan di atas bantal kalau malam gak ada yang tahu. Daripada gitu, cobalah kita rubah diri kita gitu. Jangan mau hanya menjadi victim saja, punya mental korban. Bagaimana kalau menjadi pemenang? Bagaimana aku bisa memutarbalikkan keadaan ini? I'm going to bless them. Nah, aku akan berkati mereka supaya mereka tahu bahwa aku tuh gak jahat, aku tuh gak jelek. Nah gitu, kalau aku sih gitu. Alright. Sip. Okay. Sekarang masuk pertanyaan yang nomor 4. Saat ini saya sedang pisah dengan suami, bukan cerai atau belum cerai, karena suami kasar, suka memukul saya dan anak. Suami juga terikat judi atau togel online sampai dia kehilangan pekerjaan. Sementara saya bekerja, anak saya suka ditinggal sendiri, sehingga terikat game dan suka melihat konten dewasa. Kalau saya di rumah, saya masih bisa pantau, tetapi ketika saya tidak ada atau bekerja, bagaimana ini? Mohon pencerahannya. Ini ada beberapa hal yang harus kita tackle nih ya. Nah ini kasusnya agak ruwet karena pisah tapi belum bercerai. Saya asumsikan mereka pisah rumah gitu kan ya. Nah kelihatannya ini anak ikut sama mamanya gitu kan. Betul. Nah suami kasar suka memukul saya dan anak saya, ini tidak diperbolehkan. Ya ini sudah termasuk dalam ranah KDRT dan itu ada hukumnya ya, nggak boleh ya. Kalau lu dilaporin ke polisi lu bisa kena lu gitu ya kan. Kemudian suaminya kehilangan pekerjaan dan terikat judi online. Ini saran kami, suaminya harus mau pergi konseling supaya dia bisa menemukan jalan untuk keluar dari masalahnya itu dan bisa menjadi pribadi yang berubah ya. Nah kemudian masalahnya yang kedua adalah anaknya. Nih kalau ditinggal di rumah sendirian, terikat game dan suka melihat konten dewasa. Nah ibu saya nggak tahu apakah ketika kamu meninggalkan anakmu dia sendirian di rumah. Ya kalau sendirian di rumah memang susah, apalagi kalau anak ini misalnya masih di bawah umur, masih belum dewasa. Dia belum bisa mempengaruhi dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik dengan niatannya sendiri. Perlu guidance, perlu bimbingan dari orang tua atau wali atau orang yang lebih dewasa daripada dia. Kalau misalkan keluarga besar ibu misalkan dalam hal ini oma atau opa dari anak ini tinggal di kota yang sama, alangkah baiknya anak itu pulang sekolah dititipkan dulu di rumah opa omanya. Nanti kalau ibu pulang kerja baru ibu jemput dia. Kalau misalkan oma opanya tidak ada, om tantenya tidak ada, maka
ibu bisa mengembangkan schedule buat dia, ya, jadwal buat dia supaya pulang sekolah itu ada apa hal-hal Kegiatan. positif, kegiatan positif yang bisa dia lakukan. Misalnya dengan ikutkan dia main sepak bola, ya, ikut klub olahraga apa gitu, atau bisa juga anak ini diberikan bimbingan belajar gitu supaya tetap ada dalam pengawasan orang-orang dewasa yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau menurut saya gini, kita perlu tahu juga bahwa di dalam kondisi seperti ini tentunya kita harus kembali kepada Tuhan, ya. Berdoa kepada Tuhan, mendoakan suami, mendoakan anak, mendoakan diri ibu sendiri adalah sesuatu yang benar nih, sesuatu yang perlu dilakukan. Kita nggak cuman mencari jalan keluar dari pengertian-pengertian alamiah saja, ya. Nah, makanya itu perlu untuk kalian tertanam dalam sebuah gereja yang sehat nih, gereja yang hidup, gereja yang punya komunitas, yang bisa memberikan dorongan dan juga backup nih, ya, kepada keluarga kalian dalam kondisi seperti ini. Minimal ada orang-orang yang mau mendengarkan keluh kesah kalian nih, ya. Jadi pada waktu keluh kesah kita didengar dan kemudian diberikan misalnya bimbingan atau didoakan, kamu akan merasa sedikit lebih baik. Dan kadang-kadang tidak bisa dipungkiri akan ada jalan keluar. Nah, kemudian yang kedua, namun demikian anak ini juga tentunya ibu dan anak, ini mirip seperti yang jawaban nomor 2 tadi. Orang tua perlu diberikan perlengkapan dulu bagaimana supaya dapat menjadi lebih mahir menghadapi kondisi yang tidak mudah seperti ini, ya. Nah, kalaupun si papanya lagi disfungsi nih, anggap aja dia lagi sakit gitu ya. Dan ini keputusan yang baik karena kamu belum bercerai. Anggap aja kalau misalnya dia lagi sakit, ada di ICU, istilahnya kan istri tidak mungkin menceraikan suami yang lagi koma di ICU. Nah, secara mental dia lagi koma nih. Jadi memang mungkin kadang-kadang diajak berpisah sementara waktu, bukan dengan tujuan untuk bercerai, itu memang kadang-kadang diperlukan supaya ada break gitu, ya. Nah, namun demikian anak ini perlu juga diajak bicara, makanya kalian perlu pergi ke counseling. Apabila gereja memang mempunyai kompetensi untuk melakukan counseling, pergi ke gereja. Tapi kalau memang gereja lokal kamu tidak mempunyai kompetensi, maka carilah pihak ketiga, konselor-konselor yang Kristen untuk bisa membantu memberikan konseling, nasihat yang profesional, memperlengkapi kalian, membuka pikiran kalian sehingga anakmu pun bisa diajak bicara oleh mereka. Nah, kalaupun belum, ajak anaknya untuk bicara dengan misalnya dengan baik-baik, mengetahui kondisi seperti ini. Tanpa menjelekkan papanya seperti apa, ya, karena itu akan lebih memperunyam kondisi yang ada, ya. Nah, kalau memang bisa diajak bicara, ini akan menjadi lebih baik sehingga orang tua dan anak, ibu dan anak bisa mempunyai suatu kesepakatan bahwa tanyakan apakah kondisi ini membuat keluarga kita baik, dan kalau jawabannya tidak, maka kita harus cari jalan keluar. Apakah kondisi seperti ini, kalau kamu seperti ini terus dan kamu tidak bisa berubah, nggak mau menerima nasihat pada mama, kira-kira menurut kamu apakah masa depan kamu akan baik? Kalau jawaban dia tidak baik, ayo kita berubah yuk, kita cari jalan keluar. Jadi tenangkan pikiran dulu untuk supaya kalian dapat berdoa dan kemudian dapat mencari pertolongan. Nah, dengan cara seperti itu, saya percaya pasti akan ada jalan keluar. Walaupun tidak mudah, walaupun perlu kesabaran untuk suami ibu bisa berubah, tetapi saya percaya ada harapan, ada jalan keluar. Ya, oke. Nah, pemirsa sekalian, senang sekali hari ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Semoga dari apa yang sudah kami bahas ini akan bisa memperlengkapi keluarga Anda. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Nah, kalau kamu merasa bahwa konten ini sudah menjadi berkat buat kamu, share ulang kepada sosial media kamu dan juga kepada WA group daripada teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe tentunya. So we'll see you next time. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia.